Bab 4. Ilmu Mantik Al-Ghazali. Salah satu pemikir muslim yang menjadi pendukung berat logika Aristoteles adalah Imam Al-Ghazali. Walaupun di satu sisi, dia mengkritik keras para filsuf dan filsafatnya melalui karyanya Tahafut Al-Falasifah. Di sisi lain, dia mendukung penuh logika Aristoteles. Lantas, bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang ilmu mantik atau logika dalam Islam? Secara ringkas, pada penghujung pembahasan buku ini dibahas mengenai pandangan Sang Hujjatul Islam tentang logika. Sekilas tentang Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih Asy-Syufi Asy-Syafi'i Asy'ari. Gelarnya adalah Al-Hujjah Al-Islam Zainuddin Al-Tusi. Ia lahir pada 1058 Masehi di kota Ghazal, Persia, Iran. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang bekerja memintal wol dan menjualnya di toko milik sendiri. Ia adalah salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang sampai saat ini masih menjadi kitab utama di berbagai pesantren di Indonesia. Al-Ghazali merupakan sosok intelektual besar yang menguasai banyak ilmu. Dalam hidupnya, ia berhasil menyelaraskan kehidupan intelektualnya dengan aspirasi penguasa. Oleh karena itu, ia hidup dalam kemewahan dan popularitas. Al-Ghazali bahkan menyandang gelar imam bagi Khurasan dan Irak. Ia juga menjadi guru besar di Madrasah Al-Nidhamiyah dalam berbagai bidang ilmu, seperti teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, ilmu-ilmu alam, ilmu fikih, ilmu debat, dan ilmu mantik. Walaupun hidup di masa kemunduran dinasti Abbasiyah, Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh, bahkan satu-satunya terpenting yang lahir pada zaman tersebut. Ketenaran dan kebesarannya dalam bidang keilmuan Islam telah membawa pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Banyak karya-karyanya yang menjadi rujukan pada pemikir muslim setelahnya. Ia tidak hanya menjadi seorang ahli tasawuf, sufi, tetapi juga seorang filsuf muslim besar dan ahli kalam. Al-Ghazali telah melahirkan banyak karya di berbagai bidang keilmuan, seperti tasawuf, filsafat, hingga logika. Dalam bidang tasawuf, karya-karyanya yang terkenal antara lain Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama, Kimia As-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, dan Mishkah Al-Anwar. Sedang dalam filsafat, karyanya yang terkenal ada dua, yaitu Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah, kritik terhadap para filsuf pada masa itu. Sedangkan dalam ilmu mantik atau logika, ia melahirkan 3 karya terkenal, yaitu Mi'yar Al-Ilm, Al-Qustas Al-Mustaqim, dan Mihab Al-Nazar fi Al-Mantiq. Dalam dunia Islam, khususnya kaum muslim awam yang kurang memahami filsafat, Imam Al-Ghazali lebih dikenal sebagai seorang sufi dibandingkan filsuf. Banyak ajarannya dalam bidang tasawuf dipelajari dan diikuti oleh kaum muslim di seluruh dunia. Walau demikian,
eksistensinya dalam dunia filsafat tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu pemikiran filsafatnya yang fenomenal, yang dimuat dalam Tahafut al-Falasifah, adalah tentang kritiknya terhadap Al-Farabi dan Ibnu Sina, dua sosok filsuf besar klasik Islam. Al-Ghazali menolak pandangan dua filsuf klasik tersebut yang menyatakan bahwa alam itu tidak berawal. Bahkan, ia menganggap keduanya telah kafir dengan pandangan tersebut. Menurutnya, alam semesta diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sebagai pencipta, Tuhan bersifat qadim dan alam semesta sebagai ciptaan bersifat hudus. Tuhan adalah sebab bagi wujud yang baru, sedangkan wujud yang baru selalu membutuhkan kepada sebab yang menjadikannya. Pandangan Al-Ghazali tersebut tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan tidak hanya mengkritik Al-Farabi dan Ibnu Sina sebagai pendukung setia Aristoteles, namun juga berlawanan dari pendapat sang guru pertama. Menurut Aristoteles, alam semesta tidak bermula, dan pandangan ini berlawanan dari pandangan Islam bahwa alam semesta diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Creation ex nihilo. Keyakinan Aristoteles tentang penggerak pertama, prime mover, bukanlah Tuhan, melainkan hanya penggerak. Sehingga muncul gagasan bintang-bintang, bulan, atau matahari sebagai penggerak utama yang menjadi penyebab utama. Padahal, gagasan tersebut sudah ditolak jauh sebelum kelahiran Aristoteles, yaitu oleh Nabi Ibrahim, sang perintis ajaran monoteisme. Kembali ke pembahasan tentang Al-Ghazali, maka pandangan-pandangan para filsuf muslim era klasik, khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang sangat mendukung ajaran filsafat Aristoteles ditentang dan ditolak oleh Al-Ghazali hingga menganggap mereka kafir. Inilah satu titik keras Al-Ghazali kepada para filsuf. Akan tetapi, Al-Ghazali tidak menolak semua ajaran Aristoteles yang masuk ke dalam dunia Islam. Ia mendukung salah satu ajaran sang guru pertama itu, yaitu tentang logika. Oleh karena itu, ia tidak menolak sepenuhnya paham kefilsafatan. Karena logika termasuk cabang filsafat, Aristoteles yang dikritiknya hanyalah filsafat, bukan logika. Atas jasa-jasa besarnya dalam membela ajaran akidah Islam, Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam. Gelar tersebut disematkan pada Al-Ghazali karena menurut Ulil Absor Abdallah, dialah yang menangkis argumen-argumen para filsuf, terutama Ibnu Sina, di mana pandangan para filsuf klasik itu mengandung bahaya tersembunyi, terutama bagi akidah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Ghazali tutup usia pada 1111 Masehi di kota kelahirannya, Fus, Persia, Iran. B. Hukum belajar mantik menurut Al-Ghazali. Mempelajari ilmu mantik telah menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama Islam. Hal ini sudah dibahas dalam bab pertama. Adapun Al-Ghazali berdiri pada jajaran tokoh pendukung logika Aristoteles, sehingga ia menganjurkan belajar mantik. Dengan kata lain, Imam Al-Ghazali membolehkan mempelajari mantik, bahkan menganjurkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya. Siapa saja yang tidak mengetahui mantik, maka ilmunya patut diragukan. Berdasarkan pernyataan tersebut,
kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Ghazali sangat menganjurkan kaum muslimin belajar mantik. Hukum asal mempelajari mantik adalah mubah, tetapi dapat berubah menjadi fardu kifayah. Alasan dibalik perubahan status hukum tersebut yaitu karena banyak filsuf yang menyebarkan subhat atau keraguan-raguan dengan menggunakan logika. Jadi dengan belajar mantik, kita akan terhindar dari tergelincir kepada perbuatan syubhat sebagaimana dilakukan para filsuf. Sebab, menurut Al-Ghazali, fungsi dari ilmu mantik adalah menjaga pemikiran dan logika agar tidak mudah tergelincir. Atas dasar pemikiran itu, Al-Ghazali sangat menekankan dan menganjurkan seorang muslim belajar mantik. Selain itu, Al-Ghazali juga menjadi satu tokoh penting dalam ilmu mantik, di mana ia mendukung penuh logika Aristoteles yang mengajarkan tentang kelogisan berpikir atau berpikir dengan logis. C. Ilmu mantik dalam Al-Quran. Salah satu pemikiran Imam Al-Ghazali dalam mantik yaitu tentang menggunakan mantik di dalam Al-Quran. Ya, baginya Al-Quran menggunakan 3 cara penyimpulan logis yang disebut ta'adul, talazum, dan ta'anud. Ketiganya oleh Al-Ghazali disebut neraca Al-Quran. Dalam Al-Qistos Al-Mustaqim, Al-Ghazali mengemukakan 5 neraca akal yang diinduksi dari Al-Quran, di mana 2 dari 5 neraca tersebut adalah pengembangan dari 1 neraca. Artinya, secara garis besar ada 3 neraca. Kemudian, salah satunya dibagi lagi menjadi 2 neraca. 3 neraca itu adalah neraca keseimbangan, mizan al-ta'adul, neraca kesetaraan, mizan al-talazum, dan neraca kontradiksi, mizal al-ta'anud. Kemudian, neraca keseimbangan dibagi menjadi 3, yaitu neraca keseimbangan terbesar, mizan al-ta'adul al-akbar, neraca keseimbangan menengah, mizan al-ta'adul al-awsat, dan neraca keseimbangan terkecil, mizan al-ta'adul al-asghar. Dengan konsep neraca Al-Quran tersebut, Al-Ghazali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut mizan dengan model pembuktian logis. Namun, beberapa abad setelahnya, Ibnu Taimiyah sebagai ulama penentang dan penolak logika dalam Islam mengkritik dan menolak konsep Al-Ghazali tersebut. Tentang neraca-neraca tersebut, Al-Ghazali mencontohkan dengan beberapa ayat Al-Quran berikut. Surat Al-Baqarah ayat 258, yang artinya, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka jika engkau Tuhan, terbitkanlah dari barat. Skema Al-Ghazali. Setiap yang mampu menerbitkan matahari adalah Tuhan. Premis 1. Dan Allah mampu menerbitkan matahari. Premis 2. Maka Allah Tuhan. Konklusi atau natijah. Keterangan. Menurut Al-Ghazali, skema pertama ini adalah neraca besar dalam neraca ta'adul. Kemudian ada surah Al-An'am ayat 7, yang artinya, ketika bulan itu terbenam, ia berkata, aku tak suka sesuatu yang tenggelam. Skema Al-Ghazali, bulan tenggelam, dan Tuhan tidak mungkin tenggelam. Maka, bulan bukan Tuhan. Keterangan, menurut Al-Ghazali, skema dalam ayat ini disebut neraca kecil dalam neraca ta'adul.
Selanjutnya, surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, jika ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan hancur. Skema Al-Ghazali, jika di dunia ini ada Tuhan lain, maka dunia akan hancur. Dan nyatanya dunia tidak hancur, maka tidak ada Tuhan lain. Keterangan Neraca Talazum. Surat selanjutnya, surat Saba ayat 24, yang terjemahnya, katakanlah, wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, katakanlah, Allah, dan kami atau kalian yang mendapat petunjuk atau dalam kesesatan. Konsep Al-Ghazali, kami atau kalian, salah satu dari kita berada di dalam kesesatan, dan kami tidak dalam kesesatan, maka kalian berada dalam kesesatan. Neraca Ta'anud. Demikianlah sekilas contoh aplikasi ilmu mantik yang diterapkan Al-Ghazali dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui betapa pentingnya mantik bagi kaum muslimin, yaitu untuk mencegah tergelincirnya pemikiran kaum muslimin dalam akidah, sebagaimana terjadi dengan para filsuf yang dikritik oleh Al-Ghazali. Sebagai pendukung Aristoteles, ilmu mantik Al-Ghazali pada hakikatnya memiliki konsep yang sama dengan logika Aristoteles. Di tangan Al-Ghazali, mantik atau logika bukan sekedar menjadi warisan tradisi Yunani Helenistik belaka, tetapi menjadi bagian inheren dari Al-Quran. Untuk posisi signifikan mantik itulah sangat pantas jika sang Hujatul Islam menghukumi belajar mantik sebagai fardu kifayah yang level kewajibannya hanya satu tingkat di bawah fardu ain.